cara agar uang mengalir ke diri kita. Kadang kita berpikiran ya, bisa nggak sih? Atau apa mungkin sih? Jawabannya sebenarnya mungkin, sangat mungkin. Asal kita tahu ilmunya dan kita tahu bagaimana cara penerapannya. Dan sebenarnya banyak banget hal yang sudah saya bagikan juga di video-video sebelumnya. Itu bagaimana kita bisa menjadi orang yang ya menarik uang. Jadi kita ini dicari uang. Bukan hanya kita mencari uang, tapi kita juga dicari uang. Dengan kita bekerja, dengan kita berusaha, itu adalah salah satu sarananya aja. Tapi kemudahan-kemudahan itu akan diciptakan ketika kita sudah memprogram pikiran kita sudah memprogram apa yang menjadi tujuan kita, dan kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi wadah yang itu bisa digunakan untuk bersinggah uang atau singgahnya uang. Jadi teman-teman, kita belajar bareng-bareng ya di sini. Kita saling ya, pokoknya saya berbagi, teman-teman bisa mempraktekannya, teman-teman bisa ya mungkin menyimaknya, dan usahakan jangan lompat-lompat. Karena dengan Anda menontonnya lompat-lompat, nanti pasti ada poin yang itu terlewatkan, dan sayang banget. Kadang di poin itu adalah kunci utamanya. Mulai sekarang, kita tonton sampai habis. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Cara agar uang mengalir ke kita. Mengalir ini ibaratnya kita itu dengan mudahnya, ibarat keran dibuka itu airnya mengucur. Nah, seperti itu ya. Tapi kadang kan yang namanya aliran itu deras, kadang juga enggak. Nah, itu dimaklumi. Memang prosesnya berbeda-beda dan prosesnya itu butuh waktunya juga nggak sama. Tiap orang itu beda-beda. Atau ada yang beranggapan, wah ilmu seperti itu hanya halu. Kita hanya memikirkan bahwa uang itu bisa datang dengan mudah dan lain sebagainya. Padahal orang yang berpikiran seperti itu dia nggak pernah belajar. Ya dirinya punya nggak? Dari zaman dulu misalkan berpikiran bahwa oh besok aku bekerja dengan gaji sekian, oh besok aku usaha dengan penghasilan sekian. Nah pernah nggak? Kalau Anda pernah misalkan yang menganggap ilmu seperti ini adalah sebuah halusinasi, ya Anda juga pernah berhalusinasi, dan mungkin saat ini pun Anda juga berhalusinasi. Kenapa? Ya karena Anda nggak akan pernah mencapainya, karena Anda nggak percaya. Anda menganggap segala hal itu yang nggak bisa dilogika itu adalah sebuah halusinasi, dan Anda nggak sabar dengan prosesnya. Itu aja sih teman-teman, usahakan segala sesuatu disimak dengan baik, dipelajari ya. Jangan pernah kita malas untuk belajar. Usia Anda berapa dan Anda tinggal di mana atau jenis kelamin Anda apa, itu bukan menjadi persoalan, karena itu semua punya hak ya. Anda semua punya hak dan Anda semua punya yang namanya jatahnya. Jadi manfaatkan ketika Anda sudah belajar dan Anda sudah mengetahui ilmu-ilmu seperti ini, silakan Anda pelajari, Anda perdalam lagi, dan Anda bisa terapkan dalam kehidupan. Kita langsung mulai di poin pertama, hargai uang. Bagaimana cara kita menghargai uang? Salah satunya adalah dengan bagaimana kita merawatnya. Nah, merawat ini gimana? Kembangkan uang itu ya. Uang itu bisa dia akan semakin banyak ketika kita mau memutarkannya. Ketika kita udah membuat sirkulasinya, uang ini akan berkembang. Ibaratnya air yang Anda diamkan dengan waktu yang lama, kualitasnya akan menjadi semakin menurun. Begitu juga dengan uang. Kalau hanya Anda tumpuk aja tanpa Anda ada perputaran, nah makanya uang itu juga akan menurun energinya. Dia nggak ada sirkulasi. Dirinya mungkin bisa dianggap ya stres juga ya, karena hanya ditumpuk aja. Dan kita nggak tahu juga, tiba-tiba dimakan rayap, tiba-tiba digigitin tikus, ataupun tiba-tiba diambil orang juga, kita nggak tahu juga. Nah, dengan cara yang sangat sederhana, kita putarkan aja. Nah, cara memutarkannya ini bagaimana? Ya, bisa dipakai untuk usaha, bisa dipakai untuk investasi. Yang jelas, buatlah dia itu memiliki nilai yang bertumbuh. Ketika dia udah memiliki nilai bertumbuh, maka dia akan memancing uang-uang berikutnya untuk datang kepada Anda. Terserah Anda mau investasinya di mana, Anda mau mengembangkannya bagaimana, itu hak Anda ya. Saya tidak mengarahkan untuk kesini, tapi Anda sendiri yang menentukan. Untuk usaha boleh, untuk Anda membeli ya mungkin barang yang itu memiliki nilai jualnya jauh lebih meningkat ya dari tahun ke tahun, ya silahkan. Di poin kedua, rawat sumbernya. Ketika Anda sudah memiliki uang dari sumber-sumber tertentu, mungkin Anda punya usaha ataupun Anda ini bekerja dan itu sudah menghasilkan, dan itu ya bisa rutin lah, mungkin tiap hari, mungkin tiap bulan, mungkin ya sehari bisa sangat banyak, tiap minggu juga sangat banyak.
rawatlah ya. Jadi cara merawatnya adalah ketika Anda usaha, Anda harus melakukan inovasi juga. Kenapa ini menurun? Anda juga harus pelajari. Oh, siklusnya baru begini. Oh ya sudah, ciptakan ya mungkin strategi-strategi yang baru biar Anda juga selalu eksis di situ. Terus selanjutnya, kalau Anda yang bekerja, bagaimana caranya merawat sumbernya? Ya bekerjalah dengan baik, dengan cara yang jujur. Terus habis itu ketika Anda punya kesempatan untuk mendapatkan ya mungkin pekerjaan tambahan yang Anda bisa kerjakan di rumah ataupun waktu libur, ambil saja. Itu akan menjadi sumber yang ya mungkin akan berlipat nanti datangnya kepada Anda. Kenapa? Itu adalah sebuah ya mungkin gerbangnya juga ya, jalurnya di situ. Jadi ketika Anda udah usia pensiun, Anda udah usia yang ya waktunya hanya untuk beristirahat, Anda akan memiliki yang namanya cadangan, Anda memiliki tabungan. Nah, itu keren banget ya. Jadi Anda ciptakan sendiri dan Anda rawat sumber uang yang masuk kepada Anda. Lanjut di poin ketiga, tambahkan sumber lain. Nah, tambahkan sumber lain ini kalau untuk yang usaha itu Anda bisa membuka cabang ataupun Anda berekspansi untuk usaha yang baru. Yang jelas kalau bisa jangan jauh-jauh dari usaha Anda sebelumnya. Ataupun kalau memang Anda pengen usaha Anda ini semakin melebarkan sayap ya, buka cabang. Anda buat sistem. Terus kalau Anda yang bekerja itu ya seperti tadi, Anda bisa mencari ya kegiatan-kegiatan freelance yang itu bisa menambah pemasukan Anda. Ketika Anda udah memiliki pemasukan yang bertambah, tentu saja uang mengalir dengan mudah kepada Anda dan Anda dicari yang namanya uang. Simpel sebenarnya, hanya saja kita itu takut untuk mengambil sebuah resiko di awalnya atau kita nggak sabaran. Misalkan lama nih waktunya, nggak bisa, aku maunya yang cepat. Ya silakan Anda cari sendiri sesuatu yang itu bisa membuat penghasilan Anda jauh lebih cepat dan itu Anda sendiri yang tahu. Saya nggak tahu ya, kalau saya udah ada pos-posnya di mana aja dan itu bisa dikembangkan bagaimana ketika Anda udah memiliki sumber lain. Misalkan Anda punya toko nih ya, toko Anda cuman ada di sebuah daerah, Anda bisa kembangkan ke online juga. Anda kembangkan dan itu nanti jangkauan Anda jauh lebih luas dan Anda bisa mendapatkan penghasilan jauh lebih tinggi lagi. Jaga mindset soal uang. Nah, mindset soal uang ini ya banyak banget ya. Bagaimana uang itu ya, anggapan kita, terus sumbernya bagaimana, itu dari kita. Yang jelas kita harus menjaga mindset kita soal uang. Jangan pernah kita berpikiran uang itu sesuatu yang membuat masalah, sesuatu yang mungkin akar dari segala kejahatan. Pokoknya hal negatif soal uang itu tolong dihindari. Kita hanya fokus aja ke hal-hal positif soal uang. Jadi berapapun uangnya, kita harus memiliki yang namanya mindset yang positif soal uang. Jadi ketika nanti uang kita semakin bertambah, semakin meningkat, mindset kita tetap terjaga dan kita bisa mendapatkan jauh lebih besar lagi. Keren banget kan? Padahal kita mengatur mindset ini nggak bayar. Tapi banyak orang yang tidak mau dan dirinya berpikir sesuatu yang nggak mungkin, yang sia-sia, ataupun hal-hal yang wah ini di luar logika, nggak bisa dan lain sebagainya dengan alasan untuk pembenaran. Nah, begitu juga ketika kita memiliki mindset positif soal uang, maka itu akan menarik nilai-nilai uang yang akan datang. Prosesnya bermacam-macam ya. Kadang Anda dikasih dulu, besoknya udah di stop dulu sebentar, dijeda. Karena apa? Dipersiapkan jauh lebih besar. Jangan wah kemarin bisa sekarang enggak. Nah, itu harus kita jaga. Mungkin dari lingkungan Anda juga itu mempengaruhi juga ya bagaimana pola pikirnya. Jadi ciptakan lingkungan yang itu selalu memiliki konotasi yang positif soal uang dan dirinya selalu menilai uang itu adalah sesuatu yang baik. Kita lanjut di poin kelima. Buat diri kita menyenangkan bagi uang. Nah, uang mengalir ke tempat yang menyenangkan. Nah, ketika kita ini lihai, ya orangnya lihai, kita ini orangnya yang ya sangat peka untuk bagaimana menghasilkan uang dan kita orangnya yang nggak mau berhenti. Contohnya gini, kadang kita mencoba sesuatu nih, kita memulai sesuatu dan dari situ kok perkembangannya belum ada. Itu kita berhenti. Nah, itu tolong dihindari. Kenapa? Itu akan menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi uang. Kita orangnya mudah pasrah, mudah menyerah. Dan ketika kita udah berhenti, stop, ya sudah. Uang juga nggak akan pernah mengalir. Contohnya, awal tadi udah saya buka kan. Keran kalau dibuka, airnya mengucur. Entah itu langsung gede, ataupun kecil dulu, ataupun hanya netes ya mungkin ya. Ibaratnya kalau kita ini tidak menyenangkan untuk uang, sama aja dengan kita mencoba sebuah usaha, itu nggak jalan. Kita berhenti, sama aja dengan keran tadi langsung kita tutup ya, kita tutup dari bawahnya, kerannya ini ngalir langsung kita tutup. Giliran kita mau buka, begini salurannya udah putus, ngalir ke orang lain.
Nyesel nggak? Pasti nyesel dong, ya nggak? Nah, jadi kita harus perbaiki dulu ya bagaimana pola pikir kita. Dan sekarang kita tiba pada kesimpulannya. Untuk mudah didatangi uang, itu adalah dengan cara bagaimana kita memperlakukan uang, kita merawat uang, anggapan kita untuk uang bagaimana, dan bagaimana kinerja kita untuk menjadi pemancing uang. Itu aja sih, nggak panjang kesimpulannya, sederhana, tapi kita kadang melupakannya. Sukses berlimpahan.